Riana di bulan Mei selalu dimulai dari satu langkah kecil, dan untuk itulah kami memulainya dari saat ini. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nur Wahidi Masaputro, saya Putri Nadia Teja, dan saya Wendran Telino. dan di sini kami akan presentasikan terkait dengan hasil kerja kami dan kira-kira apa ya? Kita lihat saja video berikut ini. Pernahkah kau melihat asap yang ditimbulkan dari cerobong gas pabrik atau asap dari kendaraan bermotor? Nah, kira-kira termasuk apa ya? Udara emisi adalah udara yang dikeluarkan oleh sumber emisi seperti knalpot kendaraan bermotor dan juga cerobong gas buang pabrik. Penyebab timbulnya emisi adalah karena adanya aktivitas manusia, baik itu di sektor industri, pertambangan, dan lain-lain. Sedangkan sumber emisi adalah aktivitas manusia dan juga alam. Selanjutnya, kita akan mengetahui gas dan partikel yang terkandung dalam udara emisi. Beberapa polutan yang terdapat dan menyebar di dalamnya diawali dengan logam berat, lalu ada karbon monoksida, nitrogen oksida, ozon, senyawa organik volatil, dan juga sulfur dioksida. Lantas, gimana ya mekanisme dari terjadinya emisi ini? Terdapat dua cara polusi atau emisi memasuki udara. Yang pertama yaitu point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik, dan yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil dari reaksi antara polutan primer dan juga komponen udara. Bahan udara emisi yang adalah karbon monoksida, berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen, sulfur, dan partikulat debu termasuk timbal dapat mencemari udara. Karbon dioksida jika diabaikan maka konsentrasinya akan terakumulasi di atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global dan dalam jangka waktu panjang akan mengakibatkan perubahan iklim yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Secara langsung dan tidak langsung, emisi menyumbang lebih dari 35% terhadap pemanasan global dan sejalan dengan emisi karbon dioksida yang dari waktu ke waktu terus meningkat. Lebih lanjut, emisi gas buang juga dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan manusia dan gangguan metabolisme tubuh. Dalam peraturan pengendalian pencemaran udara bebas yang kita hirup disebut dengan udara ambien. Pada tahun 2020, KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara yang merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang perhitungan dan pelaporan serta informasi Indeks Standar Pencemar Udara. Pada peraturan pengganti ini tercantum bahwa perhitungan ISPU dilakukan pada 7 parameter yakni PM10, PM2,5, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, oksida, dan hidrokarbon. Terdapat penambahan 2 parameter yakni hidrokarbon dan PM2,5 dari peraturan sebelumnya. Penambahan parameter tersebut didasari pada besarnya resiko hidrokarbon dan PM2,5 terhadap kesehatan manusia. Upaya untuk mengurangi emisi udara dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah mobil lalu lalang, misalnya dengan berjalan kaki, naik sepeda, dan kendaraan umum. Lalu, selalu merawat mobil dengan seksama agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara. Selain itu, meminimalkan pemakaian AC dan memilih bensin yang bebas timbal, serta penanaman pohon berdaun lebar di pinggir jalan terutama yang lalu lintasnya padat dapat mengurangi polusi udara. Jawabannya yaitu dengan melakukan pemodelan dispersi atau penyebaran dari pencemaran udara. Nah, pemodelan ini merupakan gambaran sederhana dari kondisi yang sebenarnya di bumi. Jenis dari pemodelan dispersi yang paling sering digunakan adalah Gaussian model. Hal yang dilakukan oleh para pemangku jabatan guna mengurangi efek dari emisi adalah dapat membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggunaan moda transportasi. Contohnya yaitu membangun fasilitas sarana dan prasarana untuk kendaraan listrik dari hulu hingga hilir, dengan harapan penggunaan kendaraan yang menggunakan BBM bisa dikurangi atau ditekan. Di sektor lain, seperti kebutuhan listrik, pemerintah dan masyarakat bisa menggunakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Contohnya yaitu masyarakat mulai bisa menggunakan panel surya agar kebutuhan listrik rumahnya bisa terpenuhi 50% atau bahkan 100%.
hanya dengan mengandalkan tenaga surya. ISPU merupakan angka tanpa satuan, digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Khusus untuk daerah rawan terdampak kebakaran hutan dan lahan, informasi ini dapat digunakan sebagai early warning system atau sistem peringatan dini bagi masyarakat sekitar. Tujuan disusunnya ISPU agar memberikan kemudahan dari keseragaman informasi mutu udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu, serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, gimana? Menarik bukan? Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Kami dari kelompok 1 selalu percaya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Sampai jumpa dan terima kasih.